buka ruang Zoom-nya dibuka. Oh, kalau Agus yang enggak. Ambil. Yuk. Bukakan suara buat co-hostnya itu. Silakan Ibu yang jadi moderator, langsung dimulai atau bagaimana? Hah? Langsung dijadikan host sama Mas Jai ini. Iya. Yang tadi. Iya. Jadi bisa unmute sendiri dia. Oh iya. Kok belum? Silahkan gitu. Oh ya, sudah tadi di chat Mas Jai ini. Silahkan Bu Tia jadi host, bisa langsung meng-unmute sendiri untuk apa namanya, untuk audionya. Silahkan Bu Tia. Apa saya langsung atau gimana? Oh, langsung saja. Oke.
Baik. Suara saya dibuka. Suara saya dibuka. Sudah? Oh. Oke. Saya sudah kedengaran belum suaranya? Oke, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang, kita bertepatan dengan 26 Rajab 1442 Hijriah. Kita akhirnya memulai kajian kembali, yaitu untuk kajian bersama Majelis Ta'lim Yayasan Al-Jannah. Sesudah 1 tahun tidak ada kajian karena terpisah melalui pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya ada inisiatif dari panitia kajian Yayasan Al-Jannah untuk mengadakan kajian lanjutan. Yang biasa saya datang ke Yayasan Al-Jannah di Tebet setiap hari, sampai lupa saya, hari Sabtu pekan kedua kalau tidak salah, ya, atau hari Sabtu sepertinya pekan kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh
Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya sebutkan, kajian ini adalah kajian lanjutan. Kalau tatap muka biasanya saya di Yayasan Al-Jannah setiap Sabtu siang, pekan kedua di Tebet, dan kita membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan tadi, tuntunan praktis fikih wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab haid, ya, bab haid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang al-haidhu wa ahkamuhu, haid dan hukum-hukumnya. Penulis hafizahullahu taala, dan kita sampai kepada halaman 47, ya, halaman 47, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Agar pembicaraan kita benar-benar rapi, maka saya kira kita memulai dengan bab haid yang pertama, yaitu saya tidak membawa buku terjemahannya. Insya Allah nanti mungkin sepertinya di perpustakaan saya buku terjemahannya, karena buku terjemahannya wallahu alam berada di mana. Al-haidhu fil lughah huwa sayalan. Haid di dalam bahasa artinya adalah cairan ataupun sesuatu yang mengalir, ya. Mohon maaf kalau seandainya nanti terjemahannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam buku, akan tetapi insya Allah maknanya semuanya sama. Kemudian penulis mengatakan wal haidu syar'an damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah fi awqatin ma'lumah min ghairi maradhin wala isabah. Haid secara syariat adalah darah yang keluar dari dalam rahim perempuan pada waktu yang khusus, bukan karena sakit atau karena luka. Ini pengertian darah haid yang sudah kita pelajari, bahwa dia adalah darah yang keluar dari dalam rahim. Dan itu bedanya darah haid dengan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah adalah dari depan rahim, dari depan rahim pada waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu yang tertentu yaitu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap wanita memiliki kebiasaan haid, ya, memiliki kebiasaan haid tersebut. Ada yang dari awal bulan, misalkan 1 sampai tanggal 7 dari awal bulan, ada yang pertengahan bulan, ada yang akhir bulan. Dan saya diberitahu oleh keluarga saya bahwa untuk menghitung kebiasaan haid itu lebih akurat dan lebih tepat adalah ketika kita menghitungnya dalam keadaan bulan-bulan qamariyah, ya, bulan-bulan qamariyah. Kemudian penulis di sini mengatakan tidak karena sakit atau karena luka. Jadi memang dia darah kebiasaan yang disebutkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hikmah dari haid dijelaskan oleh penulis di sini. Wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banati Adam. Sesungguhnya darah tersebut adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas anak perempuan Adam alaihissalam. Khalaqahu Allahu fir rahim litaghdhiyatil walad fir rahim waqtal hamli thumma yatahawwalu labanan ba'da wiladatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dalam rahim untuk makanan anak saat anak tersebut berada di dalam rahim ketika kehamilan. Kemudian
berubah menjadi air susu ibu setelah melahirkan. Jadi ini keistimewaan darah haid dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan darah haid tersebut. Kalau seandainya tidak hamil, maka dia menjadi darah haid. Kalau seandainya dia hamil, maka dia adalah wanita hamil itu tidak haid, dan darah tersebut menjadi makanan, asupan makanan untuk janin yang ada di dalam rahim. Nah, kalau seandainya wanita tersebut melahirkan, maka darah tersebut berubah menjadi air susu ibu. Air susu ibu. Ini adalah salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Fa idza lam takunil mar'atu hamilan wala murdi'an baqiya hadha ad-damu la masrifa lahu fa yukhraju fi awqatin ma'lumah atau fa yakhruju fi awqatin ma'lumah. Maka jika seorang perempuan tidak hamil, tidak juga menyusui, maka darah ini tetap tidak ada penyalurannya. Lalu makanya ia keluar pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perempuan berbeda-beda waktunya. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa perempuan memiliki waktu kebiasaan haid, kebanyakan perempuan, dan itu lebih akurat ukurannya pada tanggal-tanggal qamariyah, yaitu bulan-bulan hijriyah, ya. Tu'rafu bil 'adah aw ad-daurah asy-syar'iyyah. Nah, darah haid ini disebut dengan darah kebiasaan wanita atau darah menstruasi. Ini adalah bab yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan as-sinnu alladhi tahidhu fihi al-mar'ah. Ini permasalahan pertama yang berkaitan dengan darah haid, yaitu tahun yang seorang wanita terjadi haid pada dirinya. Kapan seorang wanita terjadi haid pada dirinya sebenarnya? Penulis hafizahullah ta'ala berkata, ghaliban aqallu sinnin tahidhu fihi al-mar'ah 9 sinin ila 50 sanah. Kebanyakan umur paling minimal seorang wanita haid di dalamnya adalah ketika berumur 9 tahun sampai kepada umur 50 tahun. Sampai kepada umur 50 tahun. Kemudian penulis membawakan dalil surat At-Talaq ayat 4. Qala ta'ala wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidhun. Artinya wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, ya'isna minal mahid, wanita-wanita yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuan kamu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Ini menunjukkan bahwasanya ada batasan-batasan haid bagi perempuan, ya. Batasan awalnya yaitu mulai dari lahir sampai umur 9 tahun. Ini kebanyakan perempuan seperti itu. Kalau seandainya ada yang haid umur 8 tahun, maka berarti dia haid. Tapi kebanyakannya 9 tahun. Dan kalau sudah haid berarti wanita tersebut baligh. Kalau sudah baligh berarti wajib mengerjakan syariat Islam, baik itu perintah, mengerjakan perintah ataupun menjauhi larangan. Dan ada batasan maksimal yaitu 50 tahun. Biasanya kalau sudah 50 tahun tidak keluar lagi dari darah haid. Kemudian penulis mengatakan falla ya'isna min man balagna 50 sanah. Maka wanita-wanita yang sudah tidak keluar darah haid atau menopause, mereka seorang wanita yang sampai kepada umur 50 tahun. Wallahi lam yahidn hunna as-sighar duna at-tis'. Dan wanita-wanita yang tidak haid yang disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 4 tadi, mereka adalah wanita-wanita yang
berumur kurang dari 9 tahun. Ini sekali lagi saya katakan, kata 9 tahun ini bukan batasan. Akan tetapi kalau seandainya ada yang haid sebelum 9 tahun, maka pada saat itu sebagian ulama mengatakan tetap dia dinyatakan sebagai darah haid, ya, dinyatakan sebagai darah haid. Nah, kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan untuk umur paling minimal wanita kena haid atau umur paling maksimal wanita kena haid, wanita berhenti haid. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ad-Darimi dari mazhab Syafi'i, dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa tidak ada batasan umur paling minimal bagi wanita haid dan tidak ada batasan umur paling maksimal bagi wanita haid. Batasannya adalah darahnya. Kapan keluar berarti dia haid, kapan tidak keluar berarti dia tidak haid. Dan ini ditunjuki dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Dan mereka bertanya kepadamu tentang mahid, yaitu darah haid. Katakanlah darah haid adalah kotoran. Sisi pendalilan dari ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini dari kerajaan Arab Saudi, "'allaqal haidha 'ala ma'nan mahsus fa wajaba i'tibaruhu bihi duna taqyidihi bi sinnin muayyanah." Artinya bahwasanya dikaitkan haid dengan makna yang bisa diindrai, maka wajib untuk menjadikannya sebagai batasan. Wajib untuk menjadikannya sebagai batasan tanpa dibatasi dengan umur tertentu, kata beliau seperti itu. Jadi yang jadi ukuran adalah darah haidnya. Yang jadi ukuran adalah darah haidnya. Nah, kita lanjut. Tetapi Syekh di sini mengatakan bahwa umur yang paling minimal dari darah haid adalah 9 tahun dan umur yang paling maksimal 50 tahun. Maka ini pendapat Syekh hafizahullah taala, dan sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang lain. Baik. Sekarang kita masuk kepada ahkamul haid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita-wanita haid. Artinya apa saja redaksi syariat yang terkena pada wanita yang sedang haid. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu maksudnya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sedang haid. Alif, yahrumu fi halil haidhi wad'uha fil farji. Yang artinya diharamkan dalam keadaan haid untuk menggauli wanita yang haid di kemaluannya. Di kemaluannya. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna." Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Maka katakanlah, sesungguhnya haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Lihat di situ ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka hatta yathurna, sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, apabila mereka telah suci, wanita yang haid tadi telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk digauli di kemaluannya. Tidak diperbolehkan untuk digauli di kemaluannya, ya, berdasarkan ayat ini. Dan sisi pendalilan dari surah Al-Baqarah ayat 222 tadi, yaitu firman Allah yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Mahid artinya adalah zamanul haid, yaitu masa haid. Masa haid dan tempat keluarnya haid. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masa haid dan tempat keluarnya haid. Maka tidak diperbolehkan untuk menggauli perempuan. Karena Allah berfirman, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah perempuan di dalam mahid, yaitu masa mereka sedang haid, atau jauhilah perempuan di tempat keluarnya darah haid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa yastamirru hadha at-tahrimu ila an yanqati'a anha khuruju damil haidhi wa taghtasilu minhu. Yang artinya, dan terus bersambung keharaman ini sampai terputusnya dari perempuan tersebut keluarnya darah haid dan dia mandi darinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatahharna hatta yuthurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kamu mendekati wanita-wanita yang sedang haid tersebut sampai mereka suci. Maka jika mereka suci, maka gaulilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu untuk menggaulinya. Lihat di situ para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak diperbolehkan menggauli wanita yang haid di kemaluannya sampai mereka suci. Nah, suci yang dimaksud di sini adalah sampai mereka mandi. Ya, sampai mereka mandi. Kalau ada yang menggauli wanita haid sebelum mandi. Ini mungkin pengantin baru ya Bu ya. Menggauli wanita haid, sudah berhenti darah haidnya, sebelum mandi digauli di kemaluan. Apa hukumnya? Maka tidak diperbolehkan menggauli wanita haid jika terputus darah haidnya sebelum mandi. Dan ini mazhab jumhur. Dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini adalah pendapatnya Imam Az-Zufar dari mazhab Hanafi. Dan bahkan dihikayatkan ijma' atas hal ini. Tidak diperbolehkan menggauli wanita yang berhenti darah haidnya tetapi belum mandi. Dihikayatkan ijma' atasnya. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Imam Ibnu Qudamah, kemudian juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Fathul Bari, Al-Mughni, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, la a'lamu fi hadza khilafan. Aku tidak mengetahui tentang hal ini perbedaan pendapat dari siapapun. Yaqsudu tahrima wat'il haid qabla al-ghusl. Yang dimaksud adalah pengharaman menggauli wanita yang haid di kemaluan sebelum mandi. Nah, ini dihikayatkan ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam Ibnul Munzir mengatakan, idza batalatir riwayatu allati ruwiyat an Atha wa Tawus wa Mujahid kana al-man'u min wat'i man qad tahurat min al-haid wa lamma tatahhar bil ma
kal ijma' min ahli al-ilm illa ma dzakarnahu min man'i dzalik wa la najidu ahadan mimman yu'addu qawluhu khilafan qabalahum illa ba'dha man adrakna min ahli zamanina mimman la yajuzu an yuqabala awamu ahli al-ilmi bihi. Jika batal riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Atha, Tawus, Mujahid, para imam tabi'in, bahwa larangan dari menggauli seorang wanita yang telah suci dari haid dan belum mandi, suci dari haid tapi belum mandi ya dengan air, maka ini seperti ijma' dari para ulama rahimahumullahu taala. Cuma ada yang dari ulama yang mengatakan itu bukan ijma', artinya ada yang menyelisihi sedikit. Makanya kita katakan dihikayatkan ijma'. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pendapat yang lebih kuat adalah diharamkan menggauli wanita yang haid jika belum mandi meskipun sudah berhenti darah haidnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Imam Al-Mufassirin, Imam Ahli Tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan annallaha lam yubih ityanan nisa illa idza tatahharna. Allah tidak membolehkan menggauli perempuan kecuali jika dia sudah bersuci. Dan makna tatahharna igtasalna, dan makna daripada tataharna adalah mandi. Fasirna tawahirat tuhra alladhi yujzihinna bihi salah wa dzalika ba'da inqita'id dam. Maka setelah mereka mandi akhirnya mereka benar-benar suci yang diperbolehkan dengannya mereka sholat. Maka dan itu setelah berhentinya darah haid. Jadi intinya tidak diperbolehkan menggauli seorang perempuan yang sudah berhenti darah haidnya tetapi belum mandi wajib. Mandi mengangkat hadas haidnya. Taib. Kemudian selanjutnya, wa yubahu li zawjil haid an yastamti'a minha bima dunal jima' fil farj. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Dan dibolehkan bagi suami wanita yang haid tersebut untuk menikmati istrinya dengan sesuatu selain menjimaknya di kemaluan, dengan sesuatu selain menjimaknya di kemaluan. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Hadis riwayat Muslim. Kecuali nikah di sini maksudnya adalah kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kisahnya. Hadis ini ada kisahnya, yaitu hadis riwayat Muslim tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Kaum Yahudi itu apabila mereka istri mereka haid di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak akan makan bersama dengan istri-istri yang sedang haid tersebut, dan mereka tidak akan menggauli istri-istri yang sedang haid tersebut di rumah-rumah mereka. Maksudnya tidak akan berhubungan, tidak akan berteman, tidak boleh ngumpul bersama, begitu. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal ini. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 222 tadi sampai kepada akhir ayat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah. Yang artinya buatlah dengan istrimu segala sesuatu. Mau menciumnya, memeluknya, meremasnya, apa saja kecuali nikah, yaitu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah mengambil dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya menggauli istri yang sedang haid, ya,
menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya. Adapun menggaulinya di selain kemaluan, ya, antara pusar dengan antara pusar dengan lutut, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan menggauli istri tidak di kemaluan meskipun istri tersebut sedang haid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Beliau memerintahkan aku untuk memakai sarung, lalu beliau menggauliku dalam keadaan aku sedang haid. Menggauli di sini maksudnya adalah bukan berarti memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah kanat ihdana idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yamliku irbahu. Artinya adalah seorang wanita jika salah seorang wanita tersebut haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, adalah kami, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kami, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan haid, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggaulinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri tersebut untuk memakai sarung saat dia haid. Kemudian Rasulullah SAW mencumbunya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bersabda, dan siapa di antara kalian yang sanggup menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah SAW menahan syahwatnya. Artinya hati-hati, ya para suami, hati-hati, jangan sampai dia tidak tahan nanti menggauli istrinya dalam keadaan haid di kemaluannya. Dan perlu diketahui baik-baik oleh ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, bahwasanya kebolehan menggauli istri yang sedang haid tidak di kemaluan ini hukumnya ijma'. Ini berdasarkan ijma'. Jadi berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul dan ijma'. Ya, di antara yang menukilkan ijma' adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan amma ma siwahu ay ma siwa ma baina as-surrati wa rukbah fa mubasharatuha fihi halalun bi ijma'il muslimin. Naqala al-ijma' fihi al-Syekh Abu Hamid wal Muhamili fil Majmu' wa Ibn Sabbagh wal Abdari wa akharun. Artinya adapun selainnya, yaitu selain antara pusar dan lutut, maka mencumbu istri di dalamnya halal dengan ijma' kaum muslimin. Yang menukilkan ijma' ini adalah diantaranya Al-Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Al-Muhamili dalam kitabnya Al-Majmu', Ibn Sabbagh, Al-Abdari, dan yang lain-lainnya. Artinya, sekali lagi, menggauli istri yang sedang haid di selain kemaluannya antara pusar dan lututnya, maka ini halal dengan ijma'. Ini halal dengan ijma'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan yang kedua yang berkaitan dengan hukum wanita yang haid. Tatrukul haidhu as-sawma was-salata fi muddati haidiha wa yahrumu 'alayha fi'luhuma wa la yasihhani minha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum muttafaqun alaihi. Seorang wanita yang haid meninggalkan puasa dan sholat selama masa haidnya dan haram atasnya mengerjakan keduanya dan tidak sah dari keduanya mengerjakan hal tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wanita yang sedang haid mereka tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat dan puasa. Kalau memaksa berdosa karena haram mengerjakannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah seorang wanita jika dia haid dia tidak salat dan tidak berpuasa?"
Ya, tidak salat dan tidak berpuasa. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin perlebar permasalahannya. Haram bagi wanita yang haid untuk berpuasa. Ya, haram bagi wanita yang haid untuk berpuasa. Kemudian apa hukum mengqadha? Saya ulangi ya. Haram bagi wanita yang haid untuk sholat, maksud saya gitu. Haram bagi wanita yang haid untuk sholat. Apa hukum mengqadha sholat bagi wanita haid? Apa hukum mengqadha sholat bagi wanita haid? Maka jawabannya adalah tidak wajib atas wanita yang haid mengqadha sholat yang dia tinggalkan saat masa haidnya. Tidak wajib bagi wanita yang haid untuk mengqadha sholat, ya, yang dia tinggalkan saat masa haidnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang. Fa'idha taharatil haidu fa'innaha taqdis sawma wala taqdis salata. Jika wanita yang haid, maka sesungguhnya dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salah, muttafaqun alaih. Yang artinya kita diperintahkan, kita pernah haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, saya akan perlebar permasalahannya, yaitu apabila seorang wanita yang haid di waktu sholat dan dia belum sholat. Misalkan nih, sekarang waktu zuhur, dia belum sholat zuhur, sudah masuk waktu zuhur, lalu datang haid. Apakah wajib baginya mengqadha sholat zuhur ini kalau dia sudah suci? Saya ulangi, masuk waktu zuhur dan wanita ini belum sholat zuhur karena masak, karena macam-macam, ya. Lalu ternyata mau sholat, dia datang haid. Mau sholat, datang haid. Apakah wajib baginya untuk mengqadha sholat zuhur ini, ya, kalau seandainya nanti dia sudah suci dari haid? Maka jawabannya adalah, apabila seorang wanita haid di waktu sholat sebelum dia sholat, maka tidak wajib baginya mengqadha. Tidak wajib baginya mengqadha. Ya. Karena sudah berarti dia terlarang untuk sholat. Ada sebagian ulama yang mengatakan, kecuali kalau seandainya dia meremehkan sholat sampai akhirnya datang waktu haid, datang haidnya dan dia belum sholat, maka ini nggak ada dalil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini belum ada dalil yang kuat akan hal itu. Paham ya? Jadi apabila ada seorang perempuan haid di waktu sholat dan waktu itu dia belum sholat, apakah dia mengqadha di waktu di lain hari setelah dia suci? Maka jawabannya tidak. Taib. Kebalikannya, permasalahan selanjutnya, jika dia suci sebelum keluar waktu sholat, misalkan nih dia haid, kemudian suci sebelum asar, apakah dia mengerjakan sholat zuhur? Maka jawabannya, jika seorang wanita suci sebelum keluar waktu sholat, maka tidak wajib baginya kecuali mengerjakan sholat yang dia suci di waktu itu. Seperti misalkan
saya bukan perempuan ya, perempuan suci di waktu asar, apa yang harus dia qadha? Perempuan suci di waktu asar, apa yang harus dia qadha? Apakah sholat asar atau sholat asar dan sholat zuhur? Maka jawabannya adalah tidak ada kewajiban bagi perempuan tersebut yang suci di waktu sholat dan belum keluar waktu sholatnya kecuali waktu sholat itu. Berarti yang wajib dia kerjakan adalah hanya sholat asar. Sholat zuhurnya enggak usah. Tidak. Dan ini pendapat dari mazhab Hanafi. Kemudian pendapat dari sebagian ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Hammad, kemudian Imam Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, dan juga pendapat pilihan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, bisa dipahami ini? Ini pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Para ikhwah yang dirahmati ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka raq'atan minas salah faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapati salat. Ya, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, sungguh dia telah mendapati sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mendapati waktu sholat, walaupun hanya sekedar mengerjakan satu rakaat sholat, maka berarti dia mendapati satu waktu sholat. Maka berarti pada saat itu dia bertanggung jawab untuk mengerjakan sholat tersebut. Wajib berarti baginya untuk mengerjakan sholat tersebut. Ya, mengerjakan sholat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang suci di waktu Isya, apakah mengerjakan sholat maghrib? Tidak. Yang dikerjakan hanya sholat Isya-nya saja. Ya, sholat Isya-nya saja. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ini di Banjarmasin kita sekitar 15 menit lagi dari sekarang sudah masuk waktu asar, Bu. Ya. 15 menit dari sekarang sudah masuk waktu asar. Nah. Jadi gimana? Masuk kepada pertanyaan ya. Masuk kepada pertanyaan. Coba saya lihat chat ya, Bu ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon Bu Tia, saya dimasukkan ke Zoom ya, karena saya baru masuk. Saya mau melihat chat. Taib. Saya lihat chat, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ingin bertanya, kalau melahirkan langsung mandi atau mandi sucinya kalau sudah berhenti darah? Maka jawabannya adalah bahwa kalau seandainya seseorang melahirkan, maka dia bisa langsung mandi, akan tetapi tetap dalam keadaan haid. Bisa langsung mandi, tetapi dalam keadaan haid. Dalam keadaan nifas maksud saya. Artinya tidak terangkat hadas besar nifasnya. Tidak terangkat hadas besar nifasnya. Dia boleh saja mandi karena mungkin merasa tidak nyaman, tetapi untuk mandi besar mengangkat hadas nifas, maka itu dilakukan setelah darah nifasnya selesai. Wallahu a'lam.
Saya mau bertanya, jika saya sudah suci 2 hari, lalu saat buang air kecil, saya keluar darah lagi. Apakah termasuk haid yang belum selesai atau istihadhah? Perlukah saya mandi suci lagi setelah darah itu selesai? Maka jawabannya begini. Kalau seandainya ada orang haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian tanggal 7 benar-benar habis. Benar-benar selesai. Benar-benar berhenti darah haidnya. Lalu saya sholat, puasa, ya kalau seandainya pas puasa, ternyata 2 hari setelahnya berarti tanggal 9 atau tanggal 10 keluar lagi bercak-bercak merah. Apakah wajib baginya pada saat itu menganggap dirinya haid atau istihadhah? Maka jawabannya adalah berarti kalau kebiasaannya sudah selesai dan dia sudah berhenti darah haidnya, maka yang keluar tanggal 9 atau tanggal 10 dari bercak-bercak, kemudian dari cairan-cairan yang kotor berwarna keruh ataupun kemerah-merahan, maka ini disebut dengan istihadhah. Dan wanita yang istihadhah layaknya seperti wanita suci, dia tetap wajib sholat, tetap wajib berpuasa. Bedanya adalah dia melakukan membersihkan kemaluannya, dan kalau tidak memberatkan dia boleh mandi untuk dia mengerjakan sholat ataupun berpuasa. Tetapi kalau seandainya keluar darah haid itu masih di waktu kebiasaan haid, maka pada saat itu berarti dia masih dianggap darah haid. Jadi ibu tadi mempunyai kebiasaan atau tidak? Kalau mempunyai kebiasaan, itu ukurannya. Kalau tidak mempunyai kebiasaan, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dia melihat darah haid tersebut, darah yang keluar itu. Kalau darahnya hitam, pekat, kemudian baunya menyengat, maka itu berarti dia adalah haid. Kalau tidak, berarti itu adalah istihadhah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah wanita haid membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran terjemahan? Membaca Al-Quran dan menggunakan Al-Quran terjemahan. Maka jawabannya adalah membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf boleh. Karena berdasarkan keumuman ayat, keumuman hadis Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di sini Rasulullah SAW tidak membatasi tentang darah, tentang siapa saja yang diperbolehkan untuk membaca dan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk membaca. Yang penting disuruh membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW tidak membatasi bahwa wanita yang haid boleh baca, wanita yang tidak haid tidak boleh baca. Belum ada dalil khusus sahih bahwa wanita yang haid mereka tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Cuma tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf. Iya, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yamassu hadzal Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang Al-Quran ini kecuali wanita yang suci. Kecuali seorang yang suci. Jadi membacanya boleh. Kalau Qur'annya terjemahan, maka itu bukan mushaf, maka wallahu alam diperbolehkan. Kalau membacanya dari mushaf, dari handphone, maka diperbolehkan karena dia bukan mushaf. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah wanita haid memegang mushaf. Wallahu alam. Saya pernah mandi suci ketika akhir asar. Ternyata setelah selesai mandi 5 menit kemudian sesudah azan maghrib, apakah saya wajib qada asar tersebut? Saya pernah mandi suci ketika akhir asar. Oke. Ternyata setelah selesai mandi 5 menit kemudian sudah azan maghrib, lalu kemudian apa? Apakah saya wajib qada asar tersebut? Pertanyaannya saya kurang paham.
Saya pernah mandi suci ketika akhir asar, ternyata setelah selesai mandi 5 menit kemudian sudah adzan maghrib, jadi saya tidak sempat sholat asar. Apakah saya wajib qadha asar tersebut? Maka jawabannya adalah kapan setelah mandinya. Kalau mandinya masih masuk waktu asar, maka dia berarti wajib untuk sholat asar. Kalau mandi sucinya dia kerjakan di waktu maghrib, maka berarti yang wajib dia kerjakan hanya sholat maghribnya saja. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya ibu yang sedang hamil tapi mengeluarkan darah sedikit-sedikit? Apakah boleh sholat? Jazakallahu khair. Maka jawabannya adalah asal wanita hamil dan wanita menyusui tidak keluar darah haid. Kenapa? Karena yang saya sudah sebut tadi, darah haid adalah darah kebiasaan yang dikeluarkan wanita di setiap bulannya. Kalau wanita hamil, maka darah haid tersebut menjadi asupan makanan untuk janin yang ada di rahimnya. Kalau wanita melahirkan, maka darah haid tersebut berubah menjadi air susu ibu. Ya, kalau wanita tidak hamil dan tidak haid, maka tidak hamil dan tidak menyusui, maka wanita akhirnya mengeluarkan darah tersebut melalui darah kebiasaannya, yaitu ketika haid. Nah, sekarang kalau seandainya ada wanita hamil, kebiasaannya memang wanita hamil tidak keluar darah, ternyata ini ada keluar darah. Apakah dia haid atau tidak? Maka dilihat sebelum dia hamil, apakah mempunyai kebiasaan haid? Nah, kalau darah sedikit-sedikit tadi keluar di waktu kebiasaan haid, maka itu haid. Tetapi ketika darah tersebut keluar di selain waktu kebiasaan haid, maka berarti bukan berarti darah haid. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya ibu yang sedang sudah tadi. Saya siklus haid sudah tidak beraturan karena sudah jelang 50 tahun. Kadang lama dan hanya sedikit. Pertanyaan saya, kapan saya boleh sholat hari keberapa? Apabila wanita yang mau menopause, kebiasaan mereka siklus haidnya sudah tidak beraturan karena sudah kacau ya. Maka yang menjadi ukuran adalah kebiasaannya saat dia normal. Kebiasaannya saat dia normal. Kalau dia mempunyai kebiasaan. Kalau seandainya dia tidak mempunyai kebiasaan, bismillah, maka berarti dilihat darah yang keluar. Kalau dia damun aswadu yu'raf atau yu'rif, hitam pekat dan baunya menyengat, maka itu berarti darah haid. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya sudah lansia dan sudah menopause, tapi sekarang ada darah keluar dari dubur seperti orang sedang haid, keluarnya lambat. Bagaimana kalau sholat dalam keadaan seperti ini? Maka ini bukan darah haid. Ya, ini adalah darah penyakit yang keluar dari dubur. Maka pada saat itu setiap kali ingin sholat, dia membersihkan kemaluannya, membersihkan duburnya, kemudian dia kalau seandainya memang darahnya keluar, dia memakai pembalut atau memakai pampers untuk orang dewasa. Ya, maka dia berwudu, sesudah dia membersihkan, dia memakai pampers atau pembalut, kemudian dia berwudu dan dia sholat, dan sah sholatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana sholatnya wanita yang sudah tidak haid selama 6 bulan tiba-tiba keluar darah? Apakah itu termasuk darah haid atau istihadah? Kembali lagi ke kepada yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya apabila dia mempunyai kebiasaan, maka yang menjadi ukurannya adalah kebiasaannya. Yang menjadi ukurannya adalah apa? Kebiasaannya. Sebelum 6 bulan tersebut, apakah dia sudah mempunyai kebiasaan sebelumnya? Itu yang jadi ukuran. Makanya saya katakan di awal tadi, akan lebih akurat kalau seandainya yang jadi ukuran adalah tanggalan bulan-bulan qamariyah. Ya, dalam tahun hijriyah, bulan-bulan qamariyah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ya, sudah Bu Tia, sudah cukup ya, karena
Ya, karena di sini masuk waktu asar, semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan ingat, kita baru sampai kepada poin yang kedua, yaitu hukum-hukum wanita, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Yang pertama, diharamkan untuk menggauli wanita yang sedang haid di kemaluannya. Dan yang kedua adalah wanita yang sedang haid diharamkan untuk mengerjakan sholat dan puasa selama dia haid. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti diatur lagi masalah waktunya, karena di sini waktu asar sekitar jam 14.34 waktu Indonesia Barat atau jam 15.34 waktu Indonesia Tengah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.